Baik, kembali lagi bersama saya. Ini adalah bagian kedua dari refactoring model dengan Rails Concern. Sebagai review dari yang kemarin, kita punya site dan saya pengen mengerjakan pendeteksian apakah sebuah feed URL itu mendukung PubSub Hubbub atau enggak. Terus kita bikin with feed module ini supaya bisa digunakan dengan model-model lain, tidak hanya site, mungkin juga video atau Twitter atau yang lain. Langsung saja kita lihat speknya. Dari sini kita hanya pakai site karena baru site yang menggunakan modul ini. Kemudian kita save dalam satu variabel, kemudian subjeknya kita update URL-nya. Kalau misalnya diupdate, URL-nya berubah. Kalau misalnya feed URL-nya nggak berubah, maka hub URL sama hub topiknya juga nggak berubah. Kemudian kalau feed URL-nya berubah, maka hub URL dan hub topiknya juga berubah. Ini udah saya contohin dulu kemarin ya dari implementasinya. Kalau misalnya saya return string biasa, spek ini udah pas ya, udah lulus ya. Kenapa? Karena begitu feed URL-nya ini berubah, hub URL sama hub topiknya udah berubah karena sebelumnya feed URL-nya ini adalah apapun yang di-setup sama Factory Girl untuk model site. Sehingga ketika dia berubah menjadi feeds-nya mashable, ini juga berubah tapi bukan berubah sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu feeds mashable atau apapun dari spek yang hub-nya. Maka dengan cukup mengimplementasikan bahwa ini telah berubah, itu sudah menguji bahwa before update callback-nya itu sudah bekerja dengan baik, bahwa perubahan itu sudah ada. Tapi kita perlu detail lagi bahwa perubahannya itu harus perubahan yang benar, yaitu kita akan menguji 3 metode-metode ini. Baik, langsung aja kita bikin speknya. Bagaimana speknya? Mungkin kita bikin di sini di bawah describe yang sama. As feed doc. Apa subjeknya? Subjeknya adalah site-nya itu as feed doc atau enggak. Jadi kita pakai modelnya, kan ini hanya modul, jadi kita akses metodenya melalui model yang menginclude modul ini. Ribet juga ya. Kita bikin ini karena ini boolean, jadi ya kapan dia return false, kapan dia return true. Jadi return kalau modelnya nggak punya, jadi kalau misalnya site-nya itu kosong, maka subjeknya harus false.
Kemudian kalau feed URL-nya nggak bisa diakses, kan? Nah, di sini kita akan men-stop kalau feed doc-nya itu nil. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, feed doc-nya itu apa? Feed doc itu kan Nokogiri parser ya. Jadi dia nge-fetch HTML, terus kemudian dia parse menjadi Ruby object. Nah, kita stop feed doc-nya ini menjadi return-nya nil aja gitu. Karena sesuai dengan metode ini, dia bisa return nil. Jadi kalau ini sintaks yang baru ya dari RSpec 3, feed doc, kemudian ini juga false juga. Kemudian kapan dia menjadi true? Kalau dia ada feed URL dan dia accessible. If di sini kita juga akan men-stop seminimal mungkin ya, supaya kita nggak harus mengacu kepada situs yang beneran. Kita cukup membuktikan kalau Nokogiri dokumen itu ada, maksudnya situs feed URL ini bisa dibuka. Ini kan kalau misalnya kita lihat di sini metodenya adalah either apakah itu nil atau Nokogiri object gitu kan. Dan kita merescue di sini apapun error yang Nokogiri hasilkan, kita akan nyelamatin yaitu dengan rescuing, tapi returnnya langsung return nil aja gitu. Karena kita nggak peduli errornya itu apa di sini, karena dengan return nil itu sudah mencukupi dari kasus yang mungkin akan kita hadapi. Tapi mungkin kita akan merefer ke sini lagi karena secara umum mungkin menyelamatkan kode dari error dan langsung aja ngasih return nil itu secara umum bukan kebiasaan yang baik secara umum. Tapi karena kita sedikit tahu kasus-kasus berikutnya, mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Maksudnya di sini nggak apa-apa. Silakan kasih komentar kalau misalnya emang ada yang tidak setuju. Saya terbuka aja. Baik, kita stop di sini. Sama ya. Kita kasih Nokogiri aja. Kita kasih ke parse HTML Nokogiri. Kalau misalnya kurang itu, kita bisa cek dia masih return Nokogiri yang sama ya. Maka kemudian baik, speknya nanti akan jalan, cuman agak ya ini kemungkinan ini. Jadi mungkin untuk latihan
bagaimana cara bikin spek yang baik adalah ya kita lihat apapun kasusnya dan apa yang kita harapkan dari metode ini gitu. Jadi kalau misalnya true atau false, ya kapan dia true, kapan dia false. Kalau misalnya ada kasus lain, semuanya harus tercakupi dari spek-speknya ini, harus mencakupi semua kasus. Kemudian sebelum situ mungkin kita cek dulu speknya. Oke. Nah, di sini ada error bahwa hub URL-nya sama hub topiknya masih nil. Kalau misalnya itu kita cek lagi kenapa bisa begitu. Yaitu di sini. Saya coba menyelesaikan ini bersama dan direkam supaya mungkin kita bisa ngambil manfaatnya ya. Baik, kenapa ini nil? Kita lihat subjeknya apa. Subjeknya kalau misalnya feed URL-nya berubah. Nah, kita mengharapkan ini hub URL dan hub topiknya juga berubah. Nah, kita lihat implementasinya. Di video yang kemarin ketika kita return string apapun, speknya akan menjadi true karena ini hasilnya akan berubah menjadi suatu string dan speknya berhasil karena dia hanya mengukur hub URL-nya dan hub topiknya berubah. Tapi kenapa begitu kita kasih link by CSS, speknya menjadi gagal? Ini masih running ya, karena ininya di sini. Kita lihat di sini link by CSS itu apa yang dikerjakan oleh link by CSS. Oke, has fit doc dia itu berhasil. Maksudnya tidak blank, dan CSS-nya ada karena yang diuji adalah fits-nya mashable. Kita bisa lihat, kita bisa debug di sini dengan pry. Ini waktu speknya masih yang putih, yang pertama tadi, yang return string. Sekarang dengan link by CSS dan saya udah kasih debugger. Kita lihat nanti di sini akan keluar binding pry-nya. Baik, sudah keluar. Kita lihat selektor di sini apa. Oke, hubnya, dan terus kita bisa jalanin di sini feed doc ada atau enggak. Ternyata enggak ada. Kita lihat di sini kenapa false. Mungkin ini debuggernya jatuh pada spek yang salah gitu ya, karena kita kan mau jalanin speknya yang line tertentu, yaitu line 30 dan 34. Kita bisa cek kita bisa exit dulu di sini. Kemudian kita bisa jalankan. Biasanya kalau misalnya seperti ini, saya jalankan satu ini aja ya, satu spek di sini.
ZT adalah alias saja. Line 30. Right. Okay, has false. Baik, kita lihat fitnya URL, fit URL-nya benar. Kalau misalnya kita lihat lagi ininya, has fit doc-nya atau fit doc-nya mungkin ya, karena dia has fit doc-nya ini memanggil ini. Pertama kita lihat di sini yang perlu saya perhatikan, saya lupa bilangin bahwa kita cek di sini nilainya false, dan kita memastikan bahwa itu bukan stub dari kasus yang sebelumnya. Itu sudah dipastikan dengan menjalankan spek tertentu. Jadi ini bukan stub. Baik, kita lanjutin fit doc-nya. Fit doc-nya nil. Kemudian kalau misalnya kita buka Nokogiri-nya, ternyata kita dapat error bahwa kita nggak bisa mengakses ini dari VCR. Ini adalah konfigurasi spek, konfigurasi RSpec ya, supaya semua tes itu nggak boleh merequest HTTP kemanapun. Yaitu ada di sini. Kita lihat di Rails helper. Kita lihat ininya. Nggak ada di spec helper, mungkin nggak ada di Rails helper, berarti di spec helper. Kita lihat ke bawah, ini ya, line yang paling bawah ini, disable net connection, hanya localhost saja yang boleh. Untuk itu kita perlu merecord HTTP request dan mereplay kembali apa yang sudah direcord, yaitu kita bisa kerjain ini dengan gem namanya VCR. VCR adalah suatu gem yang merekam HTTP request, kemudian di replay lagi untuk tes yang berikutnya sesuai dengan kasetnya, supaya tesnya itu jalan lebih cepat. Jadi nggak langsung terhubung dengan request yang sesungguhnya gitu ya. Jadi cukup sekali direkam responnya seperti apa, kemudian dia tinggal mereplay apa yang dia rekam berikutnya. Kalau misalnya kita mau rubah ngereset rekamannya, kita tinggal hapus filenya, kemudian kita jalanin speknya. Kita lihat ke bawah, bagaimana penggunaannya. Cukup sederhana. Kita tinggal konfigurasiin kaset direktorinya di mana, kemudian untuk penggunaan kasetnya tinggal dimasukin ke dalam blok, kemudian tinggal dijalanin spek atau unit testnya. Konfigurasi dari spek dari VCR-nya. Di Rails helper sebenarnya bisa dimasukin ke spec helper juga, cuman di sini
saya masukin di Rails helper tanpa ada alasan yang tertentu. Jadi bisa spec helper atau Rails helper. Ya cukup sederhana ya. Tinggal masukin ini aja. Oke. Baik, kita kembali ke spek. Nah, kita tinggal membungkus ini dengan VCR aja. Biasanya saya kasih nama sesuai dengan modelnya atau dengan mungkin kasus tertentu. Seperti kalau misalnya kasus tertentu tuh misalnya kayak kalau banyak connect ke situs tertentu, misalnya ke AWS, S3 atau ke Twitter, maka saya akan kasih nama Twitter. Ya ini sih bebas-bebas aja. Kemudian ini tinggal dikatasin. Terus ini juga kenapa bisa saya kasih kaset yang sama, karena dia requestnya ke request yang sama, yaitu feed URL. Jadi di sini dia akan buka feed URL karena feed URL-nya sama dan aksesnya sama, sehingga kita bisa pakai kaset yang sama juga. Kita save. Kita tunggu nanti, kita lihat nanti speknya hasilnya seperti apa. Baik, di sini masih ada binding pry-nya. Di sini kita lihat hash feed doc-nya berhasil. Kita jalanin feed doc-nya, dapat di Mashable. Kita cari di Mashable ini. Bisa berhasil. Kalau misalnya kita lihat where am I, ini dari pry-nya ya, where am I ini. Kemudian saya keluar aja, mungkin udah cukup berhasil. Terus ini juga sama. Tadi kalau misalnya perhatiin, yang pertama itu ada agak lama feed doc-nya. Itu mungkin karena VCR-nya merekam. Terus yang kedua sudah lebih cepat karena dia tinggal mereply. Ya, speknya berhasil. Saya tinggal menghapus binding pry-nya dari sini. Nah, sekarang udah speknya sudah berhasil seperti yang diharapkan. Hash feed doc-nya juga sudah berhasil ya. Di sini tidak perlu VCR karena hasil feed doc-nya bisa di stop dengan sesuai dengan yang kasus yang diuji. Cuman sekarang tinggal memverifikasi apakah hub URL from feed sama hub topiknya itu sesuai dengan yang tertera di dalam feed XML. Untuk itu kita bikin speknya. Subjeknya
apa di sini? Dia akan nil kalau nggak punya kemudian returns nil juga kalau feeddoc-nya di dokumennya, di XML-nya nggak punya hub URL. Kemudian yang terakhir returns hub URL yang benerannya. Kalau emang punya, ya kan? Baik, saya akan ke sini dulu. Untuk yang pertama ini kita bisa men-stub has feeddoc. Jadi allow kita stub has feeddoc-nya itu menjadi false. Terlepas dari nokogiri-nya bagaimana, pokoknya kalau misalnya feeddoc-nya itu false, maka subjeknya ini harus nil. Ya, cukup sederhana. Kemudian yang ini kita harus punya dulu contoh XML yang dokumennya tidak punya hub URL, yaitu mashable.com/feed tadi ya. Kita save di doc. Saya kasih nama saya belum punya filenya, nanti kita akan buat bareng. Kemudian kita stop feeddoc-nya supaya return ke sini. Jadi kemudian baru kita harapin subjeknya ini hub URL from feed-nya itu hasilnya nil juga. Oke, nanti saya akan jelasin satu-satu. Pertama, non-pub/sub hub feed ini ya. Baik, saya punya helper namanya read URL. Read URL ini adalah spek ya seperti mixin atau di support file. Kita lihat bareng-bareng. Saya agak lupa lokasinya di mana. Mungkin ini. Ya, ini dia read URL. Jadi cuman membaca path-nya aja sih yang ada di mana, sementara fixture asset path-nya itu ada di project kita, terus spec, terus assets ya. Jadi di spec, assets, dan file name-nya apa. Baik, jadi hanya itu aja. Kita buka di sini.
Ya, ini nanti kita bisa nge-save feed yang ada di Mashable, bukan ini ya, tapi mashable.com/feed, sebagaimana yang tadi udah kita lihat di bagian berikutnya. Kita bisa verifikasi dulu. Kita cari hook-nya, nggak ada. Berarti ini contoh yang nggak support PubSub. Demikian, kita copy linknya, kemudian kita save dengan curl spec. Nggak bisa, kita tulis dulu. Tadi apa nama filenya? Ini, kemudian URL-nya. Ya, kalau misalnya kita lihat ya, ini udah nge-save dengan baik RSS. Kita kembali lagi ke sini. Ini udah cukup. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari feed doc-nya, feed doc yang udah mendukung PubSub. Saya rasa saya udah nge-save sebelumnya, ada di mashable.com. Baik, jadi tinggal mashable.com aja. Jadi ini prinsipnya sama dengan yang di atas ya. Kita buat dulu dokumennya. Pada dasarnya ini supaya untuk menghindari request langsung ke feed-nya ya. Jadi baca file kan lebih cepat gitu, dan filenya juga HTML. Sementara ini hanya baca string, sehingga kemudian Nokogiri-nya tinggal nge-parse HTML stringnya. Jadi ya seperti itu. Saya akan copy dari sini aja. Ekspektasinya bukan ini, tapi URL hub yang sebenarnya. Kita lihat URL hub sebenarnya itu seperti apa. Kita go back sebentar. Kemudian kita view source. Atom link hub, kemudian ref-nya adalah pubsub@appspot.com, sehingga itulah yang akan kita tes. Baik, itu dulu. Saya akan jelaskan mengapa urutan speknya seperti ini ya. Baik, sekarang yang mau kita tes itu metodenya apa? Metode apa yang mau kita tes? Kan metode hub URL from feed. Maka hub URL from feed ini kita lihat
dia perlu membaca feed dokumen ya, link by CSS, dan link by CSS ini perlu membaca feed dokumen yang sebenarnya membuka URL-nya, feed URL-nya. Jadi kita perlu nge-stop ini bahwa feed dokumen ini kita stop untuk menghasilkan URL yang diujikan gitu ya, yang di spek. Langkah ini adalah sah-sah saja karena kita sudah feed dokumen ini hanya mengeparse HTML dari XML-nya. HTML-nya mengeparse HTML atau XML gitu ya. Dari ini, sehingga ini bisa kita ubah hasilnya. Feed dokumen itu akan mengeluarkan hasilnya adalah Nokogiri dokumen yang diparse berdasarkan non-pubsub XML dalam hal ini. Kemudian ini juga begitu. Kita stop feed dokumen ini untuk ngeparse XML yang mengandung pubsub habab, sehingga kita bisa mengharapkan bahwa model yang kita uji ini, yaitu hub URL from feed ini, akan mengeluarkan hasil yang sesuai. Baik, kayaknya udah. Mungkin kita bisa lihat speknya, dan speknya berhasil ya semuanya. Kemudian untuk yang berikutnya, hub topic, itu sama juga ya. Jadi hub topic from feed, subjeknya sama, hub topic from feed, kemudian dia akan mengeluarkan nil kalau nggak ada feed dokumen, ya kan? Dan dia hasilnya adalah nil. Kemudian ini juga saya akan copy kodenya sama ya, karena memang itulah yang di spek, karena speknya sama. Tapi di sini juga nil, cuman yang di sini sesuai dengan topiknya. Topiknya adalah kalau kita lihat di sini URL-nya adalah self-nya ya, yaitu link dari feed-nya. Kalau misalnya kita lihat, ya, rel self ya, TTP-nya adalah feedsmashable.com. Kita save, kita lihat speknya, ya, clean, bersih semuanya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin ada baiknya kita review ya sebentar. Jadi kita mulai dari spek feed-nya seperti apa.
Ya, mulai dari spek before update callback. Jadi kalau misalnya update URL-nya berubah, maka dia nggak, kalau misalnya feed URL-nya nggak berubah, maka dia akan tetap aja. Kemudian kalau misalnya feed URL-nya juga berubah, maka hub URL sama hub topiknya juga ikut berubah. Kemudian kita menguji feed doc ini, hash feed doc, kapan dia salah, kapan dia false, kapan dia true. Kemudian di sini juga begitu, hub URL-nya untuk menguji benar-benar hasil URL-nya itu seperti apa, dan topiknya juga seperti apa gitu ya. Dan di sini perlu diketahui ya, kalau misalnya ini kita bisa stop karena kita sudah menguji, kita sudah punya spek untuk metode yang kita stop. Jadi kita bisa leluasa men-stop di sini dan kita bisa merekayasa hasilnya itu seperti apa. Karena metode ini nggak langsung berkaitan, sehingga dan ini hash feed doc-nya ini udah punya kasus tes yang tersendiri gitu ya, yaitu 3 tes ini, yang mana itu udah cukup menyeluruh, sehingga kita bisa men-stop seenaknya aja di saat kita menguji hub URL from feed dan hub topic from feed. Kemudian kita pakai VCR tadi ya, yang cukup berguna untuk merekam request dan mereplay lagi sesuai dengan yang cukup mudah gitu. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat.